Shalom, damai sejahtera bagi kita semua. Lion Kids Philadelphia, Light of the Nation Kids. Berakar dalam firman, bertumbuh dalam iman, berbuah untuk Tuhan, dan menjadi berkat. Haleluya. Pada hari ini kita akan kembali lagi membaca firman Tuhan pada Yesaya 7 ayat 1-25. Sebelum itu, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat hari yang indah dan cerah yang Kau berikan bagi kami Tuhan Yesus pada saat ini Tuhan. Tuhan, sekarang kami akan membaca firman-Mu, Engkau berkati kami supaya kami dapat membacanya dengan baik Tuhan Yesus dan mengerti akan setiap ayat-ayat dalam firman-Mu yang kami baca Tuhan Yesus. Tuhan, inilah doa anak-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Yesaya 7 ayat 1-25. Yesaya dan Raja Ahaz. Dalam zaman Ahaz bin Yotam bin Uzia, Raja Yehuda, maka Rezin Raja Aram dengan Pekah bin Remalia Raja Israel maju ke Yerusalem untuk berperang melawan kota itu. Namun mereka tidak dapat mengalahkannya. Lalu diberitahukanlah kepada keluarga Daud, Aram telah berkemah di wilayah Efraim. Maka hati Ahaz dan hati rakyatnya gemetar ketakutan seperti pohon-pohon hutan bergoyang di tiup angin. Berfirmanlah Tuhan kepada Yesaya, baiklah engkau keluar menemui Ahaz, engkau dan Shear-Yashub, anakmu laki-laki, ke ujung saluran kolam atas, ke jalan raya pada padang tukang penatu, dan katakanlah kepadanya, teguhkanlah hatimu dan tinggallah tenang, janganlah takut dan janganlah hatimu kecut, karena kedua puntung kayu api yang berasap ini, yaitu kepanasan amarah Rezin dengan Aram dan anak Remalia. Oleh karena Aram dan Efraim dengan anak Remalia telah merancang yang jahat atasmu dengan berkata, marilah kita maju menyerang Yehuda dan menakut-nakutinya serta merebutnya, kemudian mengangkat anak Tabeel sebagai raja di tengah-tengahnya. Maka beginilah firman Tuhan Allah, tidak akan sampai hal itu dan tidak akan terjadi, sebab Damsyik ialah ibu kota Aram dan Rezin ialah kepala Damsyik. Dalam 65 tahun Efraim akan pecah, tidak menjadi bangsa lagi, dan Samaria ialah ibu kota Efraim, dan anak Remalia ialah kepala Samaria. Jika kamu tidak percaya, sungguh kamu tidak teguh jaya. Pemberitaan mengenai Immanuel. Tuhan melanjutkan firman-Nya kepada Ahaz, katanya, mintalah suatu pertanda dari Tuhan Allahmu, biarlah itu sesuatu dari dunia orang mati yang paling bawah atau sesuatu dari tempat tertinggi yang di atas. Tetapi Ahaz menjawab, aku tidak mau meminta, aku tidak mau mencobai Tuhan. Lalu berkatalah Nabi Yesaya, baiklah dengarkan, hai keluarga Daud, belum cukupkah kamu melelahkan orang, sehingga kamu melelahkan Allahku juga? Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Ia akan makan dadi dan madu sampai ia tahu menolak yang jahat dan memilih yang baik. Sebab sebelum anak itu tahu menolak yang jahat dan memilih yang baik, maka negeri yang kedua rajanya engkau takuti akan ditinggalkan kosong. Tuhan akan mendatangkan atasmu dan atas rakyatmu dan atas kaum keluargamu hari-hari seperti yang belum pernah datang sejak Efraim menjauhkan diri dari Yehuda, yakni Raja Asyur. Pada hari itu akan terjadi, Tuhan bersuit memanggil lalat yang ada di ujung anak-anak sungai Nil dan memanggil lebah yang ada di tanah Asyur. Dan semuanya akan datang hinggap di lembah-lembah yang terjal dan di celah-celah bukit-bukit batu, di segala pagar duri dan di segala tanah pengembalaan. Pada hari itu dengan pisau cukur yang dipinjam dari seberang sungai Efrat, yakni Raja Asyur, Tuhan akan mencukur kepala dan bulu paha, bahkan pisau itu akan melenyapkan janggut juga. Pada hari itu setiap orang akan memiara seekor lembu betina yang muda dan 2 ekor domba. Dan karena banyaknya susu yang dihasilkan, mereka akan makan dadi. Sungguh, dadi dan madu akan dimakan oleh setiap orang yang masih tinggal di dalam negeri. Pada hari itu, setiap tempat di mana biasanya tumbuh 1000 pohon anggur dan yang berharga 1000 sikal perak akan menjadi tempat putri malu dan rumput. Orang pergi ke sana terpaksa membawa anak-anak panah dan busur.
sebab putri malu dan rumput belaka seluruh negeri itu. Dan engkau tidak berani pergi ke segala lereng gunung yang biasanya dicangkul karena takut akan putri malu dan rumput. Di situ hanya lembu dan domba akan berkeliaran. Kita sudah selesai membaca firman Tuhan. Sekarang mari kita kembali lagi bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, kami telah selesai membaca firman-Mu pada saat ini Tuhan. Kau berkatilah Tuhan Yesus, supaya firman yang telah kami baca Tuhan dapat kami jadikan pedoman di dalam setiap kehidupan kami Tuhan, dalam menjalankan aktivitas kami sehari-hari. Dan juga Tuhan Yesus, kami senantiasa berdoa buat bangsa Indonesia. Terima kasih Tuhan, karena kesembuhan yang Kau berikan bagi bangsa Indonesia Tuhan semakin meningkat. Dan juga Tuhan, Kau yang memberkati masyarakat Indonesia Tuhan Yesus, Kau yang mencukupi segala kebutuhan masyarakat Indonesia Tuhan, dan Kau yang menyembuhkan setiap orang yang terkena penyakit Tuhan Yesus, dan Kau yang memberikan penghiburan yang daripada-Mu Tuhan Yesus bagi setiap orang yang sedang berduka cita Tuhan. Dan juga Tuhan Yesus, Kau yang memberkati pemerintah Indonesia Tuhan, Kau berkati mereka supaya mereka dapat memimpin bangsa ini Tuhan Yesus menuju ke arah yang lebih baik lagi Tuhan Yesus, dan sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan Yesus. Bapa, kami juga berdoa buat pelayanan sekolah minggu kami Tuhan Yesus melalui tayangan YouTube ini Tuhan Yesus. Engkau berkati Tuhan Yesus supaya semakin banyak lagi tayangan itu kami ini Tuhan Yesus dapat memberkati banyak orang Tuhan. Dan juga Tuhan Yesus, Engkau yang memberkati setiap anak-anak-Mu dimanapun mereka berada Tuhan Yesus. Biarlah mereka selalu rajin Tuhan Yesus membaca dan mendengarkan setiap firman-Mu Tuhan. Tuhan Yesus, inilah doa anak-Mu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke, sampai jumpa di pembacaan firman Tuhan berikutnya. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.